Pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadah, baik umrah maupun haji, merupakan impian bagi hampir seluruh umat muslim di dunia. Perjalanan sesuai dengan sunnah, dengan harapan ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, insya Allah selaturlah salah satu travel sunnah pilihan terbaik Anda. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jemaah Umrah Silatur 18 Oktober 2022 yang semoga dirahmati Allah SWT. Sekarang kita berada di lokasi Uhud. Ini Gunung Uhud ya, yang di belakang itu. Nah, disebut Gunung Uhud karena dia menyendiri dibandingkan gunung-gunung yang lain, tidak nyambung ya. Nah, jadi menyendiri. Dan ini yang ada orang-orang naik ke atas ini Jabal Ainain atau dikenal dengan Jabal Rumah atau Gunung Pemanah. Jadi lokasi perang itu di lokasi di sana nanti ada kuburannya di antara ini dengan Gunung Uhud. Ada tanah lapang nanti tempat dikuburkannya para syuhada nanti. Nah, di situ peperangan itu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pemanah sekitar 50 orang. Rumah itu artinya jamak dari ramin. Ramin itu rumah pemanah artinya. Tujuannya agar tidak ada pasukan orang musyrik menyerang dari arah belakang situ. Karena posisi orang musyrik di sana, kaum muslimin di sini, ya. Sehingga mereka tidak bisa menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewasiatkan kepada para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu agar tidak meninggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Menang kalah sebagainya tetap di atas dulu. Nah, itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ya di tempat mereka di atas ini enggak usah naik, ini berbahaya nih, batu tajam nih, ya. Nah, kemudian ketika perang berlangsung, kemenangan terlihat berpihak pada kaum muslimin, ya. Maka sebagian pemanah tertarik mengambil ghanimah, harta rampasan perang, karena merasa sudah menang. Di sini mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah sebab kalahnya umat Islam. Dan ini sampai sekarang berlaku. Selama kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan pernah menang. Ya. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau tidak ingin menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan yang telah dibentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang usianya saat itu 17 tahun. Jadi panglima perang, sahabat yang sudah senior-senior menjadi bawahannya. Tetap dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kekalahan umat Islam itu selalu berasal dari ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, akhirnya ketika pemanah ini turun sekitar 40 orang, ya, tinggallah sekitar 10 orang. Khalid ibn Walid yang saat itu masih kafir, masih musyrik, yang kemudian dia masuk Islam, ya. Khalid ibn Walid melihat peluang itu karena Khalid ini jago strategi perang. Dan setelah masuk Islam dia tak pernah kalah perang. Ya. Dia dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, dia melihat bukit pemanah ini mulai kosong, maka dia menyerang yang tersisa dan membunuh beberapa orang, kemudian menyerang kaum muslimin yang asik mengumpulkan harta dari arah belakang. Saat itulah terjadi yang terjadi, banyak yang mati syahid, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian juga duta Islam pertama Mus'ab bin Umair, ya, yang terkenal seorang pemuda yang kaya, ya, kulitnya bersih, pakaiannya bersih karena dia dari keluarga yang kaya. Bahkan parfumnya Mus'ab bin Umair itu sebelum dia masuk Islam itu kalau dia berjalan tercium dari jarak sekian-sekian gitu. Artinya cukup jauh gitu. Nah, setelah dia masuk Islam, dia menjadi orang yang fakir karena orang tuanya memutus segala kebutuhan dia. Nah, kemudian yang paling utama tadi disebutkan oleh Ustaz kita itu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini umurnya sekitar 4 tahun lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau dikenal dengan
kegagah beraniannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dalam adu tanding. Lalu beliau ini dibunuh secara licik oleh Al-Wahsy, bukan dalam adu tanding, dalam duel 1 lawan 1, tapi dilempar dari jarak jauh dengan tombak. Al-Wahsy ini orang Afrika, ya, Ethiopia kalau nggak salah. Salah satu keahlian orang Afrika adalah lempar tombak, dan tombak itu menembus pusar beliau sampai tembus ke belakang, ya. Jadi itu sedikit sejarahnya, dan tentu ini kisah pilu, ya, menyedihkan. Sekitar 70 orang kaum muslimin meninggal, lalu mereka dikuburkan oleh Nabi SAW di medan pertempuran tersebut. Memang ada sebagian jenazah yang dibawa keluar dari lokasi pertempuran, diminta untuk kembali. Maka kita insyaallah kita akan ke sana menyaksikan, sekaligus ziarah, membaca doa, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin, ya, wa inna insyaallah bikum lahikun, ya. Nah, baik. Demikian sekilas, karena hari semakin panas, mari kita jalan menuju makam. Kemudian setelah itu kita kembali ke bis. Mungkin kalau ada yang sambil belanja sambil jalan saja, ya, silakan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya saat ini sedang di Uhud, ya. Di belakang kita ada makam syuhada Uhud dan ada gunung Uhud, ya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yul Hendri dari Kota Solo, ya. Ya, salah satu jamaah Selatur keberangkatan 18 Oktober 2022. Alhamdulillah, mungkin kita ingin tanya sedikit tentang pengalaman perjalanan sampai sejauh ini, apalagi tadi kita juga sudah belanja singgah, ya, ke kebun kurma. Sebelumnya kita ibadah di Masjid Quba, ya, dan sekarang kita sudah sampai di Uhud. Silakan, Bapak. Ya, menurut saya, pendapat saya, kalau kayak gini emang hebat, dan kita perjalanan kita memang rapi, diatur sebaik-baiknya. Untuk kedepannya lebih bagus, lebih baik, Pak Ustaz. Insyaallah. Iya. Tadi di Kuba sempat sholat 2 rakaat. Ya, alhamdulillah, betul, sholat duha dan sholat tahiyatul masjid. Masya Allah. Kemudian di kebun kurma sempat shopping juga, belanja juga. Ya, alhamdulillah. Ya, betul, Ustaz. Ya. Nah, beli 3 kilo. 3 kilo, Masya Allah, alhamdulillah. Dan gimana perasaan suasana di Uhud ini? Suasananya memang daerahnya besar, lapang, dan kita bisa melihat ke kiri dan kanan pemandangan sejauh-jauhnya. Iya. Nah, kira-kira kalau membayangkan keadaan Nabi SAW dan para sahabat sedang perang zaman itu, gimana rasanya? Kalau kita lihat dari bukit ke bukit, ya jauh itunya, jaraknya, ya, Ustaz. Ya. Betul, kayak susah untuk dinalar pikiran kita. Iya. Ya, disinilah kita perlu mengingat jasa para sahabat, ya, dan Nabi SAW serta para sahabat memperjuangkan tegaknya Islam ini, ya. Demikian, terima kasih atas testimoninya, Pak, ya. Demikian. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sekarang di Uhud sedang ramai. Di sini lihat para jamaah umroh dari berbagai negara sedang ziarah makam syuhada Uhud, ya. Di dalam makam ini ada sekitar 70 orang syuhada perang Uhud, termasuk Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat-sahabat utama yang lainnya, ya, yang memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikuburkan di sini, sehingga pemakaman syuhada Uhud ini adalah khusus untuk mereka saja, tidak ada tambahan selain dari mereka sampai kapanpun. Makanya dipagar oleh pemerintah Saudi Arabia, dan kondisinya memang terlihat datar, ya, karena sering tergerus oleh air, ya, karena air turun dari arah Gunung Uhud, kemudian
di sini agak rendah sehingga air itu menggerus tumpukan tanah atau tanda-tanda kuburan tersebut, apalagi sudah berlangsung 14 abad lebih. Apakah benar berita yang terjadi sejak jenazah-jenazah syuhada Uhud itu masih utuh, Ustaz? Iya, memang betul, jenazah mereka masih utuh. Pernah sekitar 40 tahun setelah perang Uhud itu ada banjir cukup besar dan membuat jenazah itu ada yang muncul. Ada 2 orang jenazah yang muncul dan keadaannya diceritakan dalam sejarah itu seperti jenazah baru. Maka mereka kemudian ditanamkan kembali, ya, ditanam kembali agar terpelihara gitu ya, agar tidak terlihat oleh manusia. Ya. Kenapa gundukan tanahnya tidak ada gundukan alam? Kenapa datar saja? Iya, karena sudah digerus oleh air, ya, oleh banjir, sehingga terlihat datar, ya, bukan, dan tidak diperbaharui, dibiarkan alami begitu saja. Zaman Nabi diberi gundukan, Ustaz? Iya, diberi gundukannya. Apakah amalan yang dilakukan ini Ya, amalan cuma satu saja, kita ziarah dan mendoakan mereka. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu saja. Tidak boleh kita mengusap-ngusap dinding pagarnya atau mengambil tanah kuburannya atau berharap berkahnya dan segala macamnya, tidak boleh. Ya, jadi tidak ada kekhususan seperti keberkahan ini dan itu segala macamnya sebagaimana yang diyakini banyak orang. Maka pemerintah Saudi Arabia dalam rangka mencegah kesyirikan dalam bentuk bertabaruk, mengambil berkah yang tidak disyariatkan ini, atau pemerintah sudah membuat panduan, ya, itu semua dalam berbagai bahasa Urdu, bahasa Inggris, ya, bahasa India, bahasa Indonesia ada di bagian sana, ya, papan nomor 2 dari sini itu, ya, nomor 2, nomor 3 dari kanan. Nah, itu semua panduan agar para jamaah yang ziarah kubur, ziarah makam syuhada Uhud itu berada dalam koridor syariat, ya, tidak bertabaruk, tidak mengusap-ngusap, tidak meyakini ini kuburan para syuhada yang menjadi wasilah kepada Allah dan segala macamnya, ya. Demikian. Dan apa yang dituliskan itu sebenarnya sudah sangat cukup sebagai panduan untuk setiap jamaah. Sayang, ya, kadang kita malas membaca. Ini satu hal yang perlu kita rubah. Tadi saya sengaja ke sana, saya berharap para jamaah mengikuti saya ke depan papan itu, ya, agar kita membaca tata tertib atau arahan dari pemerintah Saudi Arabia bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kita ke sana lagi sekali lagi. Di situ juga ada. Di sini ada, kayaknya di 4 arah ada, ya. Baik, mungkin nanti kita aja ke sana, ya, kita foto aja. Baik. apa hikmah yang kita ambil dari sini, Ustaz? Baik. Hikmah yang kita ambil dari perjalanan kita ke Uhud ini, pertama kita menghayati perjuangan Nabi SAW dan para sahabat membela Islam, ya. Bagaimana mereka mengorbankan segalanya, harta benda, jiwa dan raga mereka korbankan untuk tegaknya agama Allah SWT, sehingga kita bisa menikmatinya, sehingga Islam sampai kepada kita, ya. Yang mana Islam adalah keselamatan bagi hamba dunia dan akhirat, ya. Kemudian dengan itu kita bisa menghargai sunnah Nabi SAW. Begitu beliau memperjuangkan, ya, lalu pantaskah kita mengabaikan apa yang beliau perjuangkan tersebut? Ajaran-ajaran yang beliau tegakkan, yang beliau bela dengan darah beliau, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang paling penting adalah bahwa kekalahan umat Islam itu bukan karena kekuatan musuh, tapi adalah karena kita bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Dan ini berlangsung sepanjang masa. Kalau kita melihat bahwa umat Islam di suatu daerah, di suatu negeri, di suatu negara, di dunia secara umum dalam keadaan kalah, maka ketahuilah itu karena mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kekalahan kaum muslimin saat perang Uhud yang awalnya menang berbalik menjadi sebuah kekalahan, itu adalah karena
mereka tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di bukit pemanah. Ya. Ya. Maka kita bisa introspeksi ke dalam diri kita. Kita melihat sekarang umat tertindas di mana-mana. Bahkan di negeri kita, ya. Coba perhatikan, semua berangkat dari maksiat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Enggak, ini masjid dibangun enggak anak ini dibangun baru ini. Ya, ini bangun baru dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia. Secara khusus anak tidak tahu apakah ada sejarah khusus di balik ini, tapi kayaknya dibangun untuk memfasilitasi jamaah yang berkunjung ke sini untuk bisa salat, ya, yang berkunjung pada waktu-waktu salat. Ya. Baik, ada lagi, Syekh? Cukup, Baik, barakallahu fikum.